Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019. Seperti diposting wartaekonomi.co.id, kelimanya adalah mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yory Cornelis, Wakil Direktur PT Adonara Propetindo, Anya Runtuene, Direktur PT Adonara Properti, Tommy Ardian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propetindo sebagai tersangka korporasi. KPK menduga pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul oleh Perumda Sarana Jaya dilakukan tidak sesuai prosedur. Antara lain, tidak adanya kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukan kajian appraisal, dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Kemudian beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anya Runtuene dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan para tersangka, negara diduga dirugikan sedikitnya 152,5 miliar rupiah. KPK pun memastikan akan memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, anggaran pengadaan lahan di DKI termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan pemerintah provinsi dan DPRD DKI. Firly mengatakan tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu pula dengan DPR DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Pemda dan DPRD mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Ex-Kapolda Sumatera Selatan itu berjanji KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif dan eksekutif. Komisi Anti Rasuah bakal mendalami semua informasi yang mengungkap hal tersebut. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang diduga mengetahui ataupun diduga terlibat dengan bukti yang cukup, KPK tidak akan pandang bulu, tegasnya. Kini penyidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti untuk membuat terang perkara ini, sekaligus menetapkan tersangka baru. Diingatkan Firly, KPK bekerja dengan dasar kecukupan bukti. KPK tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan. Sementara itu, pegiat media sosial Denny Siregar ikut mengomentari berita soal rencana KPK yang akan memeriksa Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan. Karena itu ia pun memberikan sindiran bahwa kabar ini yang menjadi alasan Anies beberapa kali terlihat marah-marah. Seperti diketahui, sebelumnya beredar video Anies Baswedan yang tengah memarahi pihak kantor yang buka saat PPKM darurat. Pantes, dari kemarin ada yang marah-marah mulu kerjanya, celutuk Denny dalam akun Twitternya. Di sisi lain, politikus Ferdinand Huta Hayan menyerukan untuk menangkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Alasannya, Anies telah terlibat korupsi karena Formula E.
Hal tersebut merujuk tidak adanya jadwal kalender ajang balapan mobil listrik Formula E di DKI Jakarta. Tangkap Anies Baswedan. Cuitnya dalam akun Twitternya Ferdinand Hayan. Raibnya dana Formula E yang tidak bisa ditarik kembali, kata Ferdinand, adalah murni kategori pidana korupsi. Merugikan keuangan negara dan memperkaya pihak lain itu adalah korupsi, tambahnya. Sebagai respon dari berita bahwa Indonesia, ia memprediksi kemungkinan besar belum bisa menggelar balapan Formula E pada tahun 2022. Seperti dilansir Detik, kalender sementara yang dirilis tidak ada nama DKI Jakarta sebagai salah satu tuan rumah. Sementara itu dari kalender tersebut diketahui bahwa musim balap 2022 akan dilangsungkan di 12 kota dan terdiri dari 16 seri. Musim balap Formula E akan dimulai dengan 2 balapan pembuka di Arab Saudi pada 28 dan 29 Januari 2022. Setelah itu, balapan menggunakan mobil listrik itu akan dilangsungkan di Meksiko, Afrika Selatan, Cina, Italia, Monaco, dan Jerman. Sebagai catatan, ada satu jadwal yang statusnya masih TBD alias to be decided atau belum diputuskan. Diketahui Jakarta seharusnya menjadi tuan rumah balapan Formula E untuk musim 2019-2020. Namun pada Maret 2020, Anies Baswedan mengeluarkan surat yang meminta penyelenggaraan Formula E diundur karena COVID-19. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.